Halo, assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketemu lagi sama Desi di sini. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan yang gembira, happy, dan juga semoga terus diberi rizki untuk bisa membaca sholawat. Nah, teman-teman, ini Desi saat ini lagi ada di kandang ya. Ini kandang Yayasan Indonesia Bersolawat, kandang YIB Farm. Ini ada domba-domba di sini dan di sana juga ada domba-domba juga. Nah, kali ini teman-teman Desi mau sharing ya, mau cerita juga dan nggak bosen-bosennya mereminder diri Desi sendiri dan juga teman-teman untuk terus mempersiapkan hati, mempersiapkan niat karena Ramadan sebentar lagi teman-teman. Jadi kalau menurut Desi pribadi ya, di antara banyaknya persiapan Ramadan yang bisa kita siapkan ya, salah satu yang paling penting dan ya paling penting lah, yang paling penting adalah menyiapkan hati. Jadi logikanya gini teman-teman, buat apa sih kita menyiapkan banyak hal, misal kayak kita udah persiapan makanan mungkin, terus juga kita mempersiapkan mau belajar ke sana kemari. Belajar itu memang penting teman-teman, karena memang ada hadisnya ya, apalagi belajar di bulan Ramadan itu pahalanya itu berkali lipat, bahkan ada satu pahala khusus yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang mencari ilmu gitu. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita melangkah ke kita mencari ilmu, kita mau membuat aksi kebaikan sana sini, yang paling penting adalah bagaimana kita menata niat kita, bagaimana kita menata hati kita. Jangan sampai nanti sudah waktunya masuk bulan Ramadan, ternyata persiapan kita tuh udah maksimal lah ya ibaratnya, tapi di dalam hati kita masih ada kebencian, di dalam kita masih ada rasa tidak terima, di dalam hati kita masih menyimpan gerundelan-gerundelan atau beban-beban, entah itu beban apapun itu, mungkin beban kepada pasangan, kepada orang tua, kepada teman, kepada tetangga, kepada rekan kerja. Itu kalau bisa ya teman-teman, diikhtiarkan untuk kita bebas dari segala macam gerundelan ataupun beban itu. Nah, Desi jadi teringat nih teman-teman. Jadi beberapa tahun yang lalu, mungkin di tahun 2017 lah. Iya, insya Allah tahun 2017. Desi bersama Mas Yai Abdillah Soleh itu ikut pelatihan. Nah, nama pelatihannya itu adalah IKEM. Itu kita pelatihan 2 hari kalau nggak salah, 2 hari di Jogja. Nah, di pelatihan itu banyak banget yang kita pelajari. Salah satunya adalah perihal mental, perihal bagaimana kita bersikap di tengah tekanan. Pokoknya banyak banget yang dipelajari di sana. Nah, ada satu momen di pelatihan itu, coachnya atau istilahnya yang memandu ya, yang memandu acara itu beliau bilang di saat itu tuh kita disuruh ngelis, semua peserta itu disuruh ngelis nama-nama orang yang menyakiti kita, nama-nama yang mungkin sampai dengan hari ini itu membawa ketika kita mengingatnya atau ketika kita menyebut nama orang tersebut, hati kita tuh bergetar. Hati kita tuh masih menyimpan marah, dendam, benci atau apapun itu yang negatif. Itu kita disuruh ngelis itu teman-teman. Nah, setelah kita selesai ngelis nama itu ya, langkah selanjutnya adalah kita harus meminta maaf terhadap orang-orang yang kita rasa, yang kita anggap terlalu menyakiti kita, yang kita anggap dia membawa yang menyakiti kita lah gitu. Saya berpikir teman-teman pada saat itu, kan dia yang menyakiti aku, dia yang salah, kenapa kok jadi aku yang disuruh minta maaf gitu. Ternyata teman-teman, maaf ya, kata maaf, kita bisa legowo, kita bisa menerima, itu tuh yang rugi itu tuh bukan kita sebenarnya. Jadi gini, kok jadi belibet sih.
Aduh, maaf ya. Jadi ini tuh agak agak nggak enak badannya. Jadi agak buat nafas tuh agak susah, teman-teman. Nah, jadi gini, sebenarnya ketika kita merasa ada seseorang yang sangat menyakiti kita dan orang gini-gini. Maaf ya. Perihal maaf itu sebenarnya bukan orang yang menyakiti kita yang butuh kita maafkan, yang butuh maafnya kita. Tapi sebenarnya kita jauh lebih membutuhkan kata maaf itu sendiri, teman-teman. Itu yang kemarin saya alami ya, yang saya rasakan ketika habis pelatihan itu. Saya ikuti tuh instruksi dari pelatihan itu. Katanya kan suruh minta maaf. Ya benar, saya minta maaf terhadap orang-orang yang di dalam list saya itu, yang istilahnya yang paling menyakiti lah. Kalau dia di sekitar Kediri saya datengin, kalau jauh ya melalui telepon atau melalui chat pada saat itu. Dan benar, teman-teman, setelah kita meminta maaf, walaupun sebenarnya kita nggak salah, tapi di dalam hati itu jadi lebih plong. Di dalam hati itu jadi lebih lega dan nggak ada gerundelan-gerundelan, teman-teman. Nah, itu akhirnya membantu kita. Jadi kata maaf itu tuh membantu kita untuk bisa pertama meruntuhkan ego kita. Jelas, pasti itu ego kita runtuh ketika kita meminta maaf terhadap seseorang yang ya sebenarnya yang menyakiti kita gitu. Yang kedua, kita mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan ketenangan karena ya sudah di dalam hati kita nggak ada gerundelan-gerundelan. Jadi sebenarnya fungsinya kita minta maaf itu tadi, teman-teman, bukan untuk mengakui bahwa dia nggak salah ya, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa membebaskan diri kita, membebaskan hati kita dari perasaan-perasaan yang negatif, dari perasaan-perasaan yang tidak baik. Nah, gitu, teman-teman. Jadi, ayo sebelum Ramadan ini benar-benar ditata lagi niatnya, ditata lagi hatinya, jangan ada gerundelan, jangan ada beban-beban yang ada di dalam hati kita. Salah satunya caranya untuk menghilangi itu semua adalah dengan memperbanyak membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.